Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Komisi Lansia dan Komisi Anak diberikan kesempatan untuk melayani di Pekan Doa 10 hari di hari yang ketiga. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh memulai pekan doa di hari yang ketiga. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan, biarlah jalannya pekan doa ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sehingga melalui pekan doa ini kami tetap boleh mengingat bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai pekan doa ini hanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita pujikan NKB 116 bait 1 dan 5 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, berserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus
sungguh bahagia. Jolin, Jolin, lihat kacamata Oma enggak? Lah, itu kan yang pakai sama Oma. Oh, iya. Oma selalu lupa tempat menyimpan kacamata, lupa waktunya minum obat. Tapi Oma tidak pernah lupa satu hal, yaitu Apa itu Jolin? Oma tidak pernah lupa untuk membaca Alkitab, berdoa, dan bercerita kepada Jolin tentang kebaikan Tuhan. Iya, Oma nggak mungkin lupa. Oma ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Jolin juga sampai besar nanti harus ingat sama Tuhan kalau Tuhan itu ada bersama Jolin dan menjadi sahabat Jolin. Ingat ya? Iya, Oma. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Guntur. Dalam renungan kita pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang istimewa, diciptakan dengan sangat unik karena kita diperlengkapi dengan banyak hal yang mungkin berbeda dari ciptaan yang lainnya. Salah satunya adalah kita diciptakan dengan sesuatu hal yang dengan kemampuan bisa mengingat. Contohnya, kita manusia diberikan kemampuan untuk mengingat hal-hal yang kita masih kecil. Kita mengingat hal-hal yang sudah lama gitu ya, tapi kita masih ingat. Tetapi ingatan itu sendiri tidak dibentuk secara instan, melainkan ingatan itu dibentuk dan dibangun sejak kita kecil. Di dalam bacaan yang kita baca tadi dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat pertama dikatakan bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu tentang Dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu adalah perintah untuk mengasihi Tuhan kepada kita. Permasalahannya adalah seringkali manusia ini lupa. Seringkali kita sebagai manusia seringkali lalai, sehingga akhirnya kita berbuat dosa, kita melanggar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting buat kita untuk membangun kembali ingatan tentang Tuhan, supaya kita bisa terus tetap taat dan terus mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Ada dua caranya. Yang pertama adalah kita mempercakapkan atau kita sering ngobrol tentang Tuhan dengan anak-anak. Seperti
seperti di dalam video tayangan yang di awal tadi. Di sana dilihat bahwa Oma Seli yang selalu ngobrol dengan cucunya, ngobrol tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya Jolin cucunya juga bisa merasakan kasih Tuhan sejak kecil, sehingga saat dewasa nanti Jolin terus ingat akan kasih Tuhan di dalam hidupnya yang sudah begitu besar. Cara yang kedua adalah menuliskan perintah Tuhan, terus kemudian sering kita membacanya sehingga kita selalu ingat dan taat akan perintah Tuhan. Bahkan di dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-20, Ulangan 11 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Ya, jadi pada rakyat bangsa Israel zaman dulu biasanya di dalam rumahnya itu ditulis-tuliskan tentang perintah-perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ingat. Supaya pada saat kita lewat, kita baca dan kita ingat. Saat kita masuk ke kamar, ada perintah Tuhan. Saat kita masuk ke ruang tamu, ada perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat dan kita taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, keluarga menjadi hal yang sangat penting di dalam membangun ingatan tentang Tuhan ini. Gereja dan sekolah merupakan hal yang penting, tetapi keluarga adalah dasar yang paling penting untuk membangun ingatan tentang Tuhan. Membangun ingatan tentang Tuhan akan menolong kita untuk terus mengasihi dan terus taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi jemaat yang baik ketika bahkan kita tidak ingat kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu jemaat GKI Guntur selamat membangun ingatan tentang Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan
Salam sehat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka Hari Pantekosta, kami mengadakan doa sepekan kerjasama antara Komisi Anak dengan Komisi Lansia untuk mengadakan doa syafaat. Mari kita mulai. Bapa kami yang di dalam surga, melalui putramu Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat Gustiamu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mengadakan doa syafaat secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah doa kami yang akan kami sampaikan. Bapa, karena COVID-19 ini, semua situasi berubah. Begitupun anak-anak yang harus mengikuti pelajaran di rumah. Bapak, khususnya kepada anak-anak yang kecil yang harus belajar di rumah, berkatilah mereka dengan ketenangan dan hikmat akal budi daripadamu sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Khususnya kepada orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar, Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka akal budi, sehingga anak-anak dapat mengikuti dengan baik. Berkatilah setiap raga dan alat-alat yang dipergunakan untuk belajar. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua yang harus bekerja di rumah, sembari harus mengawasi anak-anaknya dan membimbing anak-anaknya belajar. Berikan kepada mereka juga kesabaran Tuhan. Tuhan, bagi orang tua yang harus bekerja di luar, Tuhan berkatilah mereka juga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan tenang, karena anak-anak dalam anugerah dan bimbingan dan pengawasan Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami hendak berdoa untuk anak-anak di jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dalam mengikuti pelajaran mereka secara online. Berkatilah mereka supaya mereka dapat mengikutinya dengan baik dan semua alat peraga dapat dilakukan dengan baik dan sempurna, sehingga prestasi belajar mereka boleh tetap berhasil karena anugerah daripadamu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat dan Penolong kami. Terimalah doa syafaat kami ini Bapa. Amin. Tuhan, anak-anak sekolah minggu sampai orang lanjut usia datang ke hadapan hadirat-Mu untuk minta dibebaskan dari dampak negatif pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yang menyebabkan banyak orang kehilangan kebebasan, mata pencaharian, dan harta benda, dan orang yang terkasih. Sebaliknya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mensyukuri dampak positif pandemi ini, karena di rumah saja kami dapat merasakan kebersamaan keluarga kecil kami. Teristimewa, kami dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini di sini. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan hanya saat ini dan di sini saja, tetapi berlanjut dan selanjutnya. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan demi putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah negeri ini. Pada saat ini Tuhan tahu di mana pemerintahan kami pada saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah, baik itu bencana alam, banjir maupun gempa bumi. Dan juga Tuhan, di mana pada saat ini pemerintah kami juga sedang membenahi perekonomian Tuhan akibat dari pandemi COVID-19.
Kami percaya Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada pemerintah ini Bapak, agar pemerintah kami dimampukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini satu demi satu. Kami juga mau bersyukur Bapak, kalau vaksin COVID-19 juga sudah mulai diterima oleh sebagian dari penduduk negeri ini, dan kami juga boleh percaya pada saatnya seluruh penduduk negeri ini juga mendapati dan dapat menerima vaksin COVID-19, sehingga kami juga semuanya boleh terhindar dari virus COVID-19. Bapak di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk tim para medis, baik itu para dokter, perawat, maupun yang lainnya Tuhan, yang pada saat ini mereka juga boleh menunaikan tugas mereka di dalam menangani pasien-pasien mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan kepada tim para medis ini Bapak, agar mereka juga boleh menjaga kekebalan tubuh mereka, sehingga mereka juga boleh tetap semangat di dalam menunaikan tugas mereka di dalam menangani pasien mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan menolong pemerintah kami pada saat ini. Biarlah Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami bersekutu, bersatu, memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami masih ada. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam kehidupan kami. Terus Tuhan Kau pimpin, Kau berkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus yang selalu hadir, selalu ada bersama kami, bahkan terus menghiburkan kami dalam saat-saat pandemi saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan, karena Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini secara khusus kami datang kepada Tuhan. Kami membawa kepada Tuhan orang tua kami, opa oma kami, dan banyak orang yang berusia lanjut. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau melihat keadaan mereka Tuhan. Engkau lebih tahu daripada kami Tuhan, keadaan dan kondisi mereka saat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati para orang tua kami, oma opa kami Tuhan, yang pada saat ini mungkin ya Tuhan, banyak sekali Tuhan yang merasa tidak nyaman karena keadaan pandemi saat ini yang membuat mereka semua untuk ya Bapa bertahan di rumah, tidak keluar rumah Tuhan. Mereka merasa bosan, mereka merasa jenuh Tuhan. Mari Bapa, berkati para orang tua kami, berikan penghiburan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagi para orang tua kami untuk menghibur hati mereka yang mungkin saat ini mereka semua Tuhan merasa ditinggalkan, merasa sudah tidak ada nilainya. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, semua adalah berharga di hadapan Tuhan. Meskipun ya Tuhan, para orang tua kami sudah lanjut usia, tapi semuanya masih Tuhan pakai. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau terus memelihara, Engkau terus merawat, Engkau terus mempedulikan para orang tua kami. Terus memberikan damai sejahtera sukacitamu, kebahagiaanmu Tuhan. Agar para orang tua Tuhan benar-benar mau menerima keadaan kondisi saat ini. Meskipun di rumah Tuhan,
Kami percaya Engkau menyediakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi para orang tua kami, baik melalui anak-anak, melalui cucu-cucunya Tuhan, bahkan melalui setiap kegiatan apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan Kau terus memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau terus memeliharakannya, Kau memberikan kesehatan. Bahkan saat ini Tuhan, yang mungkin ya Bapa, banyak para lansia yang takut akan vaksin. Tuhan Yesus, mari Bapa, Roh-Mu memberikan pengertian kepada mereka semua, agar mereka ya Bapa, mau Tuhan menerima vaksin yang saat ini sedang diadakan oleh pemerintahan kami, agar ya Bapa, pandemi ini boleh berlalu daripada kami. Dan biarlah Tuhan, kami saling mendukung ya Bapa, untuk ya Bapa memberikan dorongan, memberikan pengertian kepada para orang tua kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menyediakan vaksin-vaksin bagi para lansia dengan baik, dan Engkau sudah menyediakan kesehatan bagi mereka semuanya. Kami percayakan Tuhan, kehidupan para lansia saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka terus mau ya Bapa menerima dengan keadaan saat ini. Dan kami percaya di balik semuanya itu Tuhan, ada rencana Tuhan bagi para orang tua kami yang baik, yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh ya Bapa, lansia yang ada di bangsa dan negara kami saat ini. Siapapun mereka Tuhan, mari Bapa Engkau kasihi mereka, mari Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau hiburkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau terus ya Bapa memeliharanya, Engkau terus memberkatinya, bahkan Engkau terus melindunginya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh ya Bapa lansia dimanapun mereka berada, bahkan orang tua kami, oma, opa kami, biarlah kami ya Bapa sebagai anak-anak, sebagai cucu, kami boleh menghibur, kami boleh memberikan kekuatan, kami boleh ya Bapa memberikan kebahagiaan kepada para orang tua kami, supaya mereka semua Tuhan boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami, yang mengasihi kami, dan selalu menyertai kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur kalau Tuhan sudah memimpin pekan doa di hari ketiga ini. Mari kita bersama-sama akan menutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami tahu Tuhan, kalau ibadah pekan doa ini boleh berlangsung dengan baik, itu semua hanya karena kasih dan hanya karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian, untuk firman yang kami dengar, dan doa-doa yang kami naikkan. Kami mau membangun ingatan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap boleh selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, iman kami boleh semakin bertumbuh, dan kami tetap boleh ingat selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kami pun boleh selalu menanamkan ingatan itu kepada anak-anak, kepada cucu kami, kepada seluruh keluarga kami, sehingga semua keluarga di GKI Guntur boleh selalu ingat kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun di situasi tersulit sekalipun, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah pekan doa ini selesai, tetapi kami tahu kasih Tuhan tidak pernah selesai buat kami. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah pekan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat GKI Guntur, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita.
kita mau terus ingat kasih Tuhan yang sudah sangat baik dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Nah, Bapak Ibu jemaat GKI Guntur, dengan demikian selesai sudah ibadah pekan doa 10 hari di hari yang ketiga ini. Sampai ketemu, Tuhan Yesus